Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2641. Di mata Yeremia, Charlie adalah cucu laki-lakinya yang sempurna. Mengesampingkan kekuatan Charlie yang luar biasa, hanya melihat kontrak pernikahan Charlie dan Quinn dan sikap tegas serta kesediaan keluarga Golding memenuhi janji kontrak pernikahan, membuat Jeremiah menantikan kembalinya Charlie secara resmi ke keluarga Wade. Dari berbisnis, bisa mendapat uang sedikit demi sedikit. Namun jika Charlie menikahi Quinn, harta keluarga Wade dapat meningkat hingga puluhan atau bahkan ratusan miliar dalam semalam. Yule hanya memiliki satu putri, Quinn. Semua orang tahu, jika ada yang menikahi Quinn, itu sama dengan mewarisi seluruh kekayaan keluarga Golding. Jeremiah sudah lama ingin melampaui keluarga Schultz. Jika Charlie bisa menikahi Quinn, kekuatan keseluruhan keluarga Wade pasti akan melampaui keluarga Schultz dengan selisih besar. Selain itu, saat ini keluarga Schultz sedang mengalami pukulan satu demi satu. Kalau saja Charlie dapat menjembatani cengkeraman dan membuat keluarga Wade dan keluarga Golding bisa bekerja sama untuk menangani keluarga Schultz, kemungkinan besar akan langsung menarik keluarga Schultz dari posisi keluarga kaya pertama turun ke urutan ketiga. Pada saat itu, keluarga Wade akan menjadi keluarga nomor satu, keluarga Golding akan menjadi yang kedua, dan keluarga Golding hampir menjadi milik keluarga Wade. Maka inilah saatnya bagi keluarga Wade membangun kembali kejayaannya. Itu sebabnya Jeremiah bertemu Charlie dengan berbagai cara. Jika Charlie ingin menggunakan koncordenya, dia akan memberikannya. Jika Charlie ingin dia membantu memasuki Suriah, dia akan membantu. Jadi, dia segera menyediakan sumber daya dan membuat pengaturan. Lalu memberitahu Charlie, "Charlie, kakek sudah membuat pengaturan. Pesawat akan lepas landas dari East Cliff dalam 10 menit. Akan mendarat di Bandara Aurus Hill setengah jam setelah lepas landas. Kamu bisa langsung naik pesawat di Bandara Aurus Hill dan terbang tanpa henti ke Lebanon." Setelah mendengar ini, Charlie menghela napas lega. Urusan pergi ke Suriah ini memang sangat terburu-buru. Juga belum ada kabar bahwa Autumn mengalami musibah. Namun Charlie memutuskan untuk tetap pergi. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Claire bahwa dia akan berangkat ke Suriah tiba-tiba. Setelah banyak pertimbangan, dia menggunakan retorika lama untuk menunjukkan Feng Shui kepada klien. Saat ini, Claire masih dalam pertemuan dengan M Grand Group. Beberapa hari terakhir, lebih dari separuh waktu dihabiskan di M Grand Group. Karena banyak rencana yang harus dihubungkan dengan perwakilan M Grand Group, jika diperlukan, rencana tersebut harus disesuaikan pada waktu yang tepat. M Grand Group sendiri merupakan grup pengembang real estate terbesar di Aurus Hill, dan selalu menuntut mitra proyek. Selain itu, di M Grand Group, kecuali Doris yang mengetahui bahwa identitas asli Claire adalah istri direktur, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Oleh karena itu, di mata orang-orang ini, Claire telah memenangkan perjanjian kerja sama dengan M Grand Group, dan mereka secara alami memiliki persyaratan ketat pada mitra. Claire menerima telepon dari Charlie dan memindahkannya ke kamar mandi setelah menjawab. Dia bertanya, "Suamiku, mengapa kamu meneleponku? Ada sesuatu yang salah?" Charlie tiba-tiba sedikit bingung. Nyatanya, dia tidak ingin berbohong kecuali jika benar-benar diperlukan. Tapi hal semacam ini, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tidak hanya situasi di Suriah yang sangat berbahaya bagi mata orang biasa, alasan pergi ke Suriah saja sulit dijelaskan. Jika dia memberitahu bahwa anak teman sekelas ibunya berada dalam bahaya di Suriah, dia tidak akan dapat menjawab banyak pertanyaan dari Claire. Misalnya, siapa ibumu? Siapa teman sekelas ibumu? Sebagai contoh lain, apa yang dapat dia lakukan jika anak teman sekelas ibunya mengalami kecelakaan di Suriah? Lalu dia pergi ke sana dengan tangan kosong. Lagi pula, tidak ada penerbangan langsung. Jadi bagaimana menuju ke sana? Kadang-kadang, jika memilih mengatakan yang sebenarnya, dia harus mengakui semua informasi kunci secara terus terang. Jika tidak, akan lebih tepat untuk mengarang alasan yang tidak jujur.
Memikirkan hal ini, Charlie tidak punya pilihan selain mengatakan, "Sayang, begini. Saya punya klien yang mengundang saya pergi keluar kota untuk menunjukkan feng shui rumah. Dia ingin saya melihat sebentar villa yang ingin dijual orang lain. Jika tidak ada yang salah dengan feng shui, dia akan membelinya langsung." Claire bertanya kepadanya, "Pergi ke tempat lain. Berapa lama?" Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Jika cepat, aku akan kembali besok. Kalau lambat, mungkin butuh 2 atau 3 hari." Claire mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, "Suamiku, bisakah kamu menolaknya? Ulang tahunmu tinggal beberapa hari lagi. Aku tidak ingin kamu sibuk." Bab 2642. Charlie menggerakkan hatinya dan berkata dengan lembut, "Istri yang baik. Sejujurnya, saya tidak ingin pergi. Tapi orang ini klien lama. Saya tidak bisa menolaknya. Oleh karena itu," dia berhenti sebentar dan melanjutkan, "Sayang, saya berjanji. Setelah pekerjaan ini selesai, saya tidak akan menerima pesanan baru bulan depan." Alasan Charlie berjanji untuk 1 bulan adalah karena itu akan menjadi festival membersihkan makam. Dia akan pergi ke East Cliff, ikut serta dalam upacara pemujaan leluhur. Jadi dia pasti harus menjelaskan lagi ke Claire dengan alasan melihat feng shui. Claire ditelepon. Ketika Charlie mengatakan bahwa dia tidak akan menerima pesanan selama sebulan setelah kembali, suasana hatinya akhirnya mereda. Dengan nada agak genit, dia berkata dengan marah, "Kamu sudah bilang, kalau dalam sebulan, kamu berani keluar dan menunjukkan feng shui kepada orang lain, kamu harus tidur di kamar terpisah denganku." Ketika Charlie mendengar ini, dia langsung setuju tanpa ragu, dan berkata, "Jangan khawatir, istriku. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Saat itulah Claire merasa puas, dan bertanya kepadanya, "Lalu kapan kamu akan pergi?" Charlie berkata, "Aku berangkat sebentar lagi." Claire tidak bisa bersantai dan bertanya, "Mengapa terburu-buru?" "Kupikir besok." Charlie menjelaskan, penjualan villa menghubungi beberapa pembeli sekaligus. Karena harganya yang relatif murah, siapapun yang mengambil langkah pertama akan sampai. Ini membuat pelanggan lama saya sangat cemas dan ingin saya pergi ke sana bersama hari ini." Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, pelanggan pria atau wanita. Setelah selesai berbicara, dia merasa pertanyaannya agak tidak pantas, dan buru-buru menjelaskan, "Charlie, saya hanya ingin tahu. Tidak ada masalah. Kalau kamu tidak ingin menjadi anggota tahu, lupakan saja." Charlie tersenyum dan berkata, "Ini klien pria. Dia cukup terkenal. Dia manajer umum Hotel Shangri-La, Isaac Cameron." Tentu saja Claire pernah mendengar nama Isaac. Namun, dia hanya tahu bahwa Isaac adalah manajer umum Shangri-La. Dan Isaac sangat berpengaruh di Aurus Hill. Namun dia tidak tahu latar belakang asli Isaac. Jadi Charlie tidak takut menggunakan Isaac sebagai kedok. Mendengar nama Isaac, Claire berseru kaget. "Ya Tuhan, Isaac ini sangat kuat. Apalagi keluarga Moore menghormatinya. Kapan dia menjadi klien tetapmu?" Charlie dengan sengaja menyampaikan suaranya, dan berkata sambil tersenyum, "Orang kaya di Aurus Hill semuanya percaya feng shui. Banyak orang kaya datang karena reputasiku." Saat dia mengatakan itu, dia berkata lagi, "Istriku, tunggu sebentar. Saya akan meminta Tuan Cameron memberitahu Anda beberapa kata." Claire buru-buru berkata, "Tidak, tidak, suamiku. Saya hanya bertanya. Tidak ada maksud lain." Charlie tersenyum dan berkata, "Ini hanya karena merasa nyaman." Saat dia berbicara, dia berkata kepada Isaac, "Tuan Cameron, tolong bicara dengan istri saya." Isaac memulai, dan berkata dengan serius, "Nyonya Wade, saya Isaac. Tuan Wade dan saya akan pergi ke luar kota. Saya harap Anda tidak keberatan." Claire buru-buru berkata, "Tidak, tidak, saya harap kalian baik-baik saja." Charlie berkata saat ini, "Sayang, kami akan segera pergi. Aku tidak akan meneleponmu nanti." Claire buru-buru berkata, "Kalau begitu, jaga keselamatan dan ingat makan tepat waktu." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengurus diriku sendiri." Baru saat itulah Claire dengan enggan berkata, "Kalau begitu pergilah.
Aku kembali bekerja. Kembalilah cepat. Baik, Charlie menutup telepon dengan enggan. Dan segera berkata kepada Ishak, atur helikopter. Saya akan pergi ke bandara. Bab 2643. Begitu Charlie memberitahu akan pergi ke bandara saat itu juga, Ishak berkata, Tuan, Anda pergi sekarang. Charlie berseru, tunggu apa lagi? Pesawat sudah lepas landas dari East Cliff. Akan tiba di bandara Aurus Hill dalam 20 menit. Jika kita bergerak lebih lambat, Concorde akan tiba lebih dulu. Baru kemudian Ishak kembali sadar, dan berkata dengan senyum canggung, Ya, saya lupa Concorde terbang sangat cepat. Tunggu sebentar, saya akan mengatur helikopter untuk lepas landas. Selesai berbicara, Ishak mengambil walkie-talkie di atas meja dan berkata, awak helikopter segera bersiap. Berangkat ke bandara Aurus Hill dalam 5 menit. Segera. Charlie mendengar suara mesin helikopter di atap. Ishak berkata, Tuan, Anda bisa pergi. Oke, Charlie berdiri tanpa ragu, dan melangkah keluar dari kantor Ishak. Kantor Ishak sendiri berada di lantai paling atas, dan helipad berada tepat di atas kantornya. Terdapat lift khusus di pintu kantornya, yang bisa langsung menuju puncak gedung. Ditemani Ishak, Charlie naik lift khusus ke atas gedung. Helikopter sudah siap lepas landas. Seorang anggota kru membuka pintu helikopter dan berdiri di samping dengan hormat. Charlie melangkah tanpa ragu. Ishak mengikuti memilih demi memilih. Charlie berkata, Ishak, kamu tidak perlu mengantarku pergi. Ishak berkata, Tuan, saya tidak mengantarmu pergi. Aku berencana pergi bersamamu. Pergi bersamaku. Charlie mengerutkan keningnya, dan berkata, jangan repot-repot. Aku bisa mengatasinya sendiri. Ishak berseru, tidak mungkin, Tuan Muda. Anda pergi ke Suriah, dan Anda tidak mengenal tempat itu. Meskipun kekuatan Anda tak tertandingi, saya masih berharap bisa berdiri di sisi Anda. Kalau istrimu menelepon, setidaknya aku akan menyukainya. Melihat ekspresi gigi Ishak, Charlie tidak menolak, dan berkata, oke, ayo pergi bersama. Ishak sangat gembira, dan langsung duduk di samping Charlie, dan berkata kepada kru, ayo lepas landas. Helikopter segera naik dan meluncur menuju bandara Aurus Hill. 20 menit kemudian, saat helikopter berjarak kurang dari 10 km dari bandara, Charlie melihat sebuah pesawat penumpang putih ramping terbang melewati langit di kanan atas dirinya. Berbeda dengan muka depan pesawat biasa yang berbentuk busur, hidung pesawat ini berbentuk kerucut yang sangat lancip. Sayapnya tidak berbentuk dua sayap terbuka. Sayapnya segitiga dengan punggung keseluruhan sayap terlihat seperti gaya desain yang sangat mengejar kecepatan. Ishak di samping juga melihat pesawat itu, dan berkata dengan penuh semangat, lihat, Tuan Muda. Itu pesawat Concorde milik Tuan. Sepertinya pesawat ini akan sampai sebelum kita. Kecepatan Concorde turun mendekati bandara saat ini hampir 400 km per jam. Jauh lebih cepat daripada helikopter. Sehingga helikopter tertinggal dalam sekejap mata. Melihat pesawat CV ini, Charlie tidak bisa menahan napas. Sungguh tidak terduga bahwa pesawat canggih seperti itu sebenarnya adalah produk beberapa dekade yang lalu. Yang membuatnya semakin emosional adalah kekuatan modal yang memang sangat dahsyat. Biaya pesawat jenis ini sangat tinggi. Biaya modifikasi dan perawatannya lebih tinggi. Kecepatan menaikkannya lebih cepat daripada membakar uang. Satu keluarga besar mampu membeli barang yang begitu mahal. Bab 2644. Beberapa menit kemudian, helikopter Charlie tiba di bandara Aurus Hill. Dan di ujung landasan pacu bandara, terparkir Concorde. Pilot berkata saat ini, Tuan Wade, Tuan Cameron. Bandara memberitahu, Concorde siap lepas landas. Kita mendarat tepat di sebelah Concorde. Anda bisa langsung naik pesawat dan segera lepas landas. Oke, Charlie mengangguk. Dan dia semakin menyadari alasan kesuksesan keluarga besar, yang sebagian besar merupakan jaminan di balik kesuksesan. Bagi masyarakat awam yang ingin ke Suriah, menurut jalur konvensional, paling tidak membutuhkan waktu 24 jam sejak naik pesawat. Namun, dengan sistem pendukung yang begitu lengkap, waktu untuk mencapai Suriah bisa dipersingkat menjadi hanya dalam 6 jam. Jeda 18 jam biasanya tidak terlihat banyak.
Tidak lebih dari selisih antara tiket pesawat dan tiket kereta api. Namun dalam menghadapi peristiwa yang sangat penting, apa yang bisa dilakukan dalam 18 jam ini? Ada banyak hal dan terlalu banyak hasil yang bisa diubah. Tepat saat helikopter turun, Charlie menerima telepon dari Yolden. Begitu panggilan tersambung, Yolden berkata dengan panik, "Charlie, Autumn memiliki masalah besar." Charlie bertanya, "Paman Hart, jangan khawatir. Bicaralah pelan-pelan. Apa yang terjadi dengan Autumn?" Yolden berseru, "Saya baru saja menerima pesan dari seorang teman lokal. Operasi militer tentara pemerintah hari ini gagal. Pasukan yang mereka kirim dikepung oleh oposisi. Lebih dari 1.000 orang tewas dan terluka, dan ratusan orang ditangkap. Termasuk 8 pemuda Amerika, termasuk musim gugur." "Apa?" Charlie tiba-tiba berseru. "Apakah berita itu sudah dikonfirmasi?" Yolden berkata dengan suara yang sangat gugup. "Sudah dikonfirmasi. Sekarang pasukan pemerintah bersiap meluncurkan serangan militer balasan. Tetapi pihak oposisi mengirim pesan ke pasukan pemerintah dan kedutaan AS, menuntut agar AS kedutaan membayar 80 juta dolar AS. Jika tidak, Autumn dan kelompok 8 orangnya akan dieksekusi." Charlie bertanya, "Apakah kedutaan AS sudah membuat pernyataan?" "Saya telah menyatakan posisi saya," Yolden menyesalkan, dan berkata, "Juru bicara mereka mengutuk tindakan keras yang bertentangan. Mereka menyatakan tidak akan menerima ancaman oposisi, dan tuntutan harus memerdekakan para sandera. Jika tidak, akan ada penyelesaian militer terhadap mereka." Nada suara Charlie menjadi serius, dan berkata, "Kalau begitu, itu mungkin akan menyinggung pihak lain." "Ya," Yolden mengertakkan gigi dan memarahi. "Temanku mengenal orang-orang dari kedutaan AS. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan 8 anak muda ini. Dan mereka sama sekali tidak mau membayar uang tebusan. Karena mereka telah membuat banyak musuh di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Begitu mereka berkompromi kali ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mengikuti. Jadi mereka ingin mencegah hal seperti itu tidak terjadi lagi." Berbicara tentang ini, Yolden tercekat dan berkata, "Oposisi juga sangat marah dengan sikap kedutaan AS. Mereka memberi AS waktu 6 jam. Setelah 6 jam, mereka akan mengeksekusi satu setiap setengah jam. Musim gugur dalam bahaya." Charlie buru-buru menghiburnya. "Paman Hart, jangan terlalu khawatir." Yolden menangis dengan getir dan berkata, "Hei, bagaimana aku tidak khawatir? Aku sangat khawatir. Aku bisa terkena serangan jantung. Saya sangat menyesalinya. Saya menyesal Autumn dinaturalisasi di Amerika Serikat waktu itu. Dia lahir di Amerika Serikat. Secara alami dia dinaturalisasi. Jika dia warga negara Tiongkok, dia pasti bisa kembali saat ini. Sayang sekali dia dan teman-teman sekelasnya semuanya orang Amerika." Charlie berkata, "Paman Hart, jangan terburu-buru. Apalagi pesimis. Saya akan berangkat ke Suriah. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan putri Anda. Anda dapat yakin dan menunggu kabar baik saya di Tiongkok." Bab 2645. Yolden tidak pernah menyangka Charlie akan berangkat ke Suriah. Dia awalnya menelepon Charlie, hanya memberitahu, bukan untuk meminta bantuan. Dia berpikir Charlie tidak akan bisa banyak membantu. Bagaimanapun, sekarang putrinya berada di Suriah, yang jaraknya 6 atau 7.000 kilometer. Dan Suriah dipersenjatai dengan baik. Dalam hal ini, bahkan tentara pemerintah Suriah tidak bisa bertindak. Jadi dia tidak pernah mengira Charlie bisa membantu. Jadi, saat mendengar Charlie mengatakan akan pergi ke Suriah, dia sangat terkejut dan tidak dapat berbicara pada saat itu. Setelah beberapa saat, dia tanpa sadar bertanya, "Charlie, Anda, bagaimana pergi ke Suriah?" "Tidak ada penerbangan sipil ke sana." Charlie sudah turun dari helikopter dan melangkah ke koncorde yang ada di depannya. Dia berkata kepada Yolden di telepon sambil berlari menaiki tangga mobil untuk naik ke pesawat, "Saya meminta keluarga Wade mengatur pesawat untuk terbang ke Beirut, ibu kota Lebanon, dan kemudian memasuki Suriah dari Beirut." Ketika Yolden mendengar ini, dia berkata dengan bersemangat, "Charlie, Anda, apakah mengatakan yang sebenarnya?" Charlie berkata, "Tentu saja.
Saya sudah di Bandara Aurus Hill. Saya akan segera berangkat. Yolden tanpa sadar bertanya. Berapa lama sampai di Suriah? Pihak oposisi akan mulai membunuh Sandera dalam beberapa jam. Saya khawatir Anda sudah pergi sejauh ini. Tetapi pada akhirnya tidak dapat mengejar ketinggalan. Charlie menjelaskan. Saya meminjam pesawat Concorde keluarga Wade. Saya bisa tiba di Beirut dalam waktu 4 jam lebih. Selain itu, saya meminta keluarga Wade menyiapkan sumber daya dan menghubungi lokal. Setelah mendarat, saya seharusnya bisa langsung ke Suriah. Beirut hanya berjarak puluhan kilometer dari Suriah. Seharusnya saya masih bisa mengejarnya. Yolden bertanya lagi. Kalau begitu, bisakah aku ikut bersamamu? Charlie berkata. Paman Hart, waktunya hampir habis. Saya akan berangkat dalam 5 menit. Anda yakin saja dan menunggu kabar dari saya. Saya akan membawa putri Anda kembali dengan selamat. Yolden berkata dengan penuh terima kasih. Charlie, terima kasih banyak. Setelah selesai berbicara, dia bertanya lagi. Charlie, bagaimana Anda akan menyelamatkan musim gugur di Suriah? Berjanjilah padaku. Anda tidak dapat menempatkan diri Anda dalam bahaya. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat menempatkan diri Anda dalam situasi berbahaya. Apakah mengerti? Charlie menghibur. Paman Hart, jangan khawatir. Saya akan menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Bukankah oposisi Suriah menginginkan uang tebusan? Jika kedutaan AS tidak mau memberikannya, aku akan memberikannya. Saat dia mengatakan itu, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda dirinya sendiri. Sejujurnya, aku akan menjadi laki-laki yang membagikan uang untuk lawan. Tidak peduli seberapa bajingan mereka, tidak mungkin mereka membiarkan dewa kekayaan pergi, kan? Faktanya, Charlie hanya menghibur Yolden dan bertanya tanpa terlalu khawatir. Menggunakan uang untuk memaafkan orang bukanlah gaya Charlie dalam melakukan sesuatu. Karena dia tahu bahwa orang nekat seperti itu tidak akan pernah memiliki kredibilitas yang sama sekali. Secara umum, gangster ganas semacam ini hanya rakus akan uang dan penjahat. Jika mereka benar-benar meminta tebusan puluhan juta dolar, alih-alih melepaskannya, mereka mungkin merasa bahwa mereka adalah ikan besar dan menahan diri. Jadi, kali ini dia akan menyelesaikan masalah secara langsung dengan kekerasan. Bab 2646. Yolden tidak tahu rencana Charlie. Ketika dia mendengar bahwa Charlie berencana menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah, dia merasa sedikit lega. Awalnya, dia berharap kedutaan AS akan membayar uang tebusan. Namun kedutaan AS mengambil sikap yang sangat keras dan tidak memberikan ruang bagi pihak yang setuju untuk bernegosiasi. Saat ini, Charlie bersedia membayar uang tebusan alih-alih kedutaan AS. Dia merasa bahwa begitu tuntutan inti dari kesesuaian yang dipenuhi, mereka akan memenuhi janjinya. Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan rasa terima kasih. Charlie, aku akan menyerahkan segalanya padamu. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, Paman Hart, jangan khawatir. Pesawat akan lepas landas. Aku harus menutup telepon. Yolden berkata, Oke, Paman menunggumu kembali dengan selamat. Setelah menutup telepon, Charlie sudah duduk di Concorde. Dia dan Ishak mengencangkan sabuk pengaman saat kru mengingatkan. Segera setelah itu, pesawat berlari dengan kekuatan tenaga di ujung landasan dan lepas landas ke udara. Keistimewaan terbesar Concorde adalah terbang cepat dan tinggi. Ketinggian jelajahnya mencapai 18.000 meter. Setelah pesawat naik ke ketinggian yang telah ditentukan dalam satu tarikan napas, pesawat mulai memasuki penerbangan supersonik. Charlie berbaring di kursi kelas 1 yang nyaman dengan mata tertutup. Ishak di bawahnya tampak sedikit bersemangat, memegang ponsel dan menggunakan jaringan satelit yang mahal untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dia memegang pena dan terus menulis dan menggambar di buku catatan kecil. Di tengah perjalanan, Charlie membuka matanya, menatapnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ishak, apa yang kamu gambar? Ishak menjelaskan, Tuan Muda, Tuan memberi saya informasi kontak hubungan kita di Lebanon. Saya berkomunikasi dengannya dan mempelajari beberapa situasi yang lebih spesifik. Sekarang saya sedang memilah sumber daya yang perlu kita gunakan. Charlie bertanya kepadanya, apakah ada informasi spesifik baru?
Ishak berkata, "Ya, lokasi garnisun oposisi telah diketahui. Letaknya di kota kecil pegunungan 80 km sebelah utara ibu kota Suriah. Tuan telah membuka pertahanan perbatasan antara kedua negara. Ketika kami tiba di Lebanon, kami bisa langsung transfer ke helikopter untuk pergi ke lokasi yang kompatibel." Saat dia mengatakan itu, dia melanjutkan, "Tuan, kekuatan militer oposisi sangat kuat. Menurut informasi yang diterima militer Suriah, mereka menempatkan setidaknya 2.000 tentara di posisi ini. Setiap prajurit dilengkapi dengan senjata otomatis. Mereka juga dilengkapi dengan lebih dari sekedar tank dan kendaraan lapis baja, dan 4 helikopter bersenjata. Jika kita pergi ke sana dengan helikopter, pihak lain mungkin akan mengirim helikopter bersenjata dan menembak kita. Saya khawatir itu akan menjadi sulit untuk didekati." Charlie berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, minta Lebanon menyiapkan pesawat. Pesawat itu akan membawaku ke langit di atas tujuan, dan aku akan terjun payung sendiri." Ishak berseru dan bertanya, "Tuan, Anda ingin pergi sendiri?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Kiat berdua tidak bisa pergi bersama." Ishak buru-buru berkata, "Tuan muda, maksud saya adalah sebaiknya kita memobilisasi sekelompok bantuan asing di Lebanon. Saya telah meminta orang yang bertanggung jawab untuk menghubungi sumber daya tentara bayaran di Lebanon. Saya menghubungi tentara bayaran sebanyak mungkin." Charlie mengulurkan tangannya. Lawan memiliki 2.000 tentara dan senjata berat. Ini pada dasarnya adalah konsistennya konfigurasi. Dalam hal ini, tidak ada gunanya menggunakan tentara bayaran. Jika kamu ingin mengalahkan mereka, kamu membutuhkan setidaknya 1.000 tentara bayaran yang lengkap. Terlebih lagi, karena lawan ditempatkan di kota kecil, pasti ada basis massa yang kuat di sana. Dengan tambahan ribuan milisi bersenjata, saya percaya kegagalan pasukan pemerintah adalah karena meremehkan kekuatan militer dan potensi tempur mereka. Dan jangan lupa, tujuan perjalanan kita kali ini adalah untuk menyelamatkan orang, bukan untuk persahabatan kelompok yang bermusuhan dengan pasukan pemerintah Suriah. Jika kita membawa ribuan tentara bayaran untuk membayar di sana, orang-orang ini mungkin akan terbunuh. Dan permusuhan akan membunuh semua sandera itu. Jika mereka semua dirusak, bagaimana? Mendengar ini, Ishak tidak mau bertanya, "Tuan, bukankah lebih berbahaya jika Anda masuk sendiri? Selain itu, setelah masuk, bagaimana Anda menyelamatkan mereka?" Bab 2647. Bagaimana cara menyelamatkan sandera? Mendengar pertanyaan Ishak, Charlie tersenyum kecut, dan berkata dengan tenang, "Sejujurnya, saya belum tahu cara menyelamatkan mereka." Ishak bertanya dengan gugup, "Lalu seberapa yakin kamu kali ini?" Charlie berkata dengan serius, "Saya belum pernah ke Suriah, dan saya tidak tahu kekuatan individu dan tingkat permusuhan Suriah. Menilai dari apa yang baru saja kamu katakan, di atas kertas lawan sangat kuat. Walaupun saya sedikit mampu, tidak mungkin mengalahkan ribuan tentara dengan peluru tajam. Saya harus masuk diam-diam." Setelah berbicara, Charlie menghela napas pelan, dan berkata, "Jika saya beruntung, saya bisa masuk. Jika tidak beruntung, saya mungkin tidak bisa masuk." Ishak berkata dengan sangat cemas, "Tuan, jika Anda pergi jauh ke dalam sarang harimau sendirian, jika pihak lain mengetahuinya, apakah hidup Anda akan dalam bahaya?" Charlie mengulurkan tangan dan berkata, "Saya masih memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk melindungi diri sendiri. Namun sulit untuk mengatakan apakah saya dapat menyelamatkan sandera dengan lancar." Ishak bertanya lagi, "Tuan, Anda ingin terjun payung dari pesawat. Apa Anda punya pengalaman terjun payung sebelum ini?" Charlie menjaga kepalanya dan berkata, "Tidak, saya sulit membeli makanan dan pakaian selama ini. Bagaimana mungkin memiliki kesempatan terjun payung?" Ekspresi Ishak menjadi lebih tegang, dan dia berkata, "Tuan, jika tidak berpengalaman, itu akan lebih berbahaya, kan?" Saat dia mengatakan itu, Ishak menambahkan, "Informasi yang saya terima menunjukkan bahwa senjata anti-pesawat lawan saat ini adalah rudal anti-pesawat Stinger buatan Amerika Serikat. Rudal semacam ini dapat menembak efektif pada ketinggian sekitar 4 km.
Jadi saat pesawat harus menjaga ketinggian terbang di atas 4.000 meter. Artinya, Anda harus terjun payung dari ketinggian lebih dari 4.000 meter. Itu sangat sulit. Charlie bertanya dengan rendah hati. Kalau begitu, beritahu saya secara spesifik. Apa kesulitan utama terjun payung dari ketinggian 4.000 meter? Ishak menjelaskan. Pertama-tama, kita harus berjanji dengan tekanan udara di ketinggian dan suhu rendah, yang akan menguji kebugaran fisik para penerjun payung. Charlie mengangguk. Saya yakin tidak ada yang salah dengan diri saya. Bagaimana dengan yang lain? Ishak melanjutkan. Selain itu, Anda perlu menjaga postur tubuh Anda di ketinggian. Anda harus memastikan bahwa kecepatan turun Anda sedang, tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Ini mengharuskan Anda menggunakan tubuh Anda secara rasional, terus-menerus menyesuaikan resistensi udara dan postur tubuh. Charlie mengangguk dan berkata, sepertinya tidak terlalu sulit, masih ada lagi. Ishak menambahkan, selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah kontrol waktu membuka parasut, dan mengendalikan parasut setelah terbuka. Saat Anda melompat dari ketinggian lebih dari 4.000 meter, aliran udara tinggi tidak stabil, dan Anda harus terus menyesuaikan arah. Pastikan Anda mendarat seakurat mungkin di lokasi yang telah ditentukan. Jika Anda membuat kesalahan dalam kontrol, Anda mungkin meleset beberapa kilometer, atau bahkan puluhan kilometer. Kemudian, Ishak melanjutkan, ngomong-ngomong, ada juga postur saat mendarat. Meskipun saya biasanya melihat orang lain melompat, sepertinya kecepatannya tidak cepat, tetapi saat mendarat, kecepatan turunnya sangat tinggi. Lakukan penyesuaian pada saat sebelum mendarat. Jika kontrolnya tidak baik, patah kaki atau patah tulang adalah hal yang biasa. Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak bisa bertanya balik. Terakhir kali saya melompat dari helikopter yang tingginya lebih dari 10 meter. Saya baik-baik saja. Apa yang kamu jelaskan seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya. Baru pada saat itulah Ishak mengingat penampilan Charlie ketika dia menyelamatkan Sophie dan Helen. Dia merasa sedikit lega saat memikirkan kebugaran fisik Charlie berbeda dari orang biasa. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Tuan, kalau begitu, saya pikir hanya dua masalah yang perlu Anda perhatikan. Kontrol arah dan waktu membuka payung. Kontak kita di Beirut akan menyiapkan perangkat yang dapat menampilkan tekanan udara, ketinggian, dan posisi GPS. Anda dapat menilai waktu terjun payung secara real-time, lalu sesuaikan arah menurut GPS. Bab 2648. Charlie mengangguk. Oke, minta mereka siapkan instruktur skydiving naik pesawat bersamaku. Ajari aku cara membuka parasut dan mengendalikan arah di atas pesawat. Setelah lebih dari 4 jam terbang, Concorde keluarga Wade akhirnya mendarat di Bandara Beirut, ibu kota Lebanon. Saat ini, Beirut di sore hari, suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Langit sedikit mendung, dan udara sedikit lembab. Sepertinya hujan deras sudah lama tertahan dan belum juga turun. Setelah mendarat, pesawat yang ditumpangi Charlie langsung meluncur ke hanggar besar. Sudah ada pesawat angkut dengan 4 mesin baling-baling diparkir di hanggar. Sekelompok personel pemeliharaan mengelilingi pesawat untuk pemeriksaan mendetail. Setelah pesawat berhenti total, tangga boarding merapat, kru membuka pintu kabin. Charlie dan Ishak berjalan keluar bersama. Pada saat ini, di bawah tangga, seorang pria parubaya dengan wajah Tionghoa berdiri dengan hormat. Ketika Charlie dan Ishak turun, dia cepat-cepat melangkah maju, membungkuk dengan hormat dan berkata, "Halo, Tuan Muda, selamat datang di Beirut." Charlie memandang pria tersebut. Dia terlihat seumuran dengan Ishak, sekitar 30-an. Bahasa Mandarinnya sangat standar, tidak tampak seperti orang Tionghoa perantauan yang telah lama tinggal di luar negeri. Jadi, dia bertanya, "Apakah Anda dari keluarga Wade?" Pria itu menjawab, "Tuan Muda, saya adalah juru bicara keluarga Wade di Timur Tengah. Nama saya Gary Hekors. Tuan Wade meminta saya secara khusus untuk terbang dari Arab Saudi, untuk memberi Anda dengan semua bantuan yang bisa saya berikan." Charlie sedikit mengangguk, dan bertanya kepadanya, "Bagaimana situasi di Suriah?" Gary menjelaskan,
oposisi Suriah menemui jalan buntu dengan kedutaan AS. Sikap kedutaan AS sangat tegas. Tidak ada niat berkompromi. Saya kira mereka akan segera kehilangan kesabaran. Charlie bertanya lagi. Apakah kedutaan AS sama sekali tidak berencana campur tangan dalam masalah ini? Atau ada rencana lain di belakang layar? Gary berkata tanpa daya. Saat ini, tampaknya mereka tidak siap campur tangan sama sekali. Alasan utamanya adalah mereka telah bekerja sangat keras di Suriah beberapa tahun yang lalu dan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang mereka telah menarik semua pasukan, tidak ingin terlibat lagi. Di sisi lain, itu juga karena warga Amerika yang diculik bukan anak politisi atau orang kaya Amerika. Mereka tidak memiliki latar belakang apapun. Kedutaan juga meminta media besar Eropa untuk tidak merilis berita lanjutan. Dengan cara ini, bahkan jika oposisi membunuh 8 orang ini, rakyat Amerika tidak akan mendengar apapun. Lalu Gary berkata dengan emosi, selain itu, situasi di Suriah sekarang sangat kacau. Selain pasukan pemerintah dan oposisi yang berperang, juga ada angkatan bersenjata Kurdi terlibat. Kubu di belakang ini bahkan lebih rumit. Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Turki di belakang. Semuanya berkontribusi pada api peperangan, menyebabkan berbagai konflik bersenjata di Suriah sepanjang hari. Kedua belah pihak berperang dan saling membunuh dengan mudahnya. Kedutaan AS telah lama memperingatkan warganya agar tidak datang ke Suriah. 8 sandera ini justru datang dengan sengaja. Jika sesuatu terjadi pada mereka, kedutaan AS tidak akan menyelamatkan mereka. Charlie mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bertanya kepadanya, apakah instruktur skydiving sudah ada di sini? Sudah, Gary berkata. Dia sedang menyiapkan peralatan di pesawat. Aku akan mengantarmu menemuinya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, pesawat akan lepas landas dalam 10 menit. Bab 2649. Saat Charlie naik ke pesawat, Gary menunjuk salah satu pria kulit putih yang sedang memeriksa tas parasut dan berkata, Tuan Muda, itu Vasily dari Rusia. Dia dulunya adalah instruktur penerjun payung. Dia sangat berpengalaman. Pria Rusia bernama Vasily berdiri, memberi hormat kepada Charlie, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, Tuan Wade, halo. Saya yang menjadi instruktur terjun payung Anda. Jika Anda merasa tidak nyaman, saya bisa terjun menemani Anda. Charlie mengangguk dan bertanya, jika saya terjun sendiri, apa yang harus diperhatikan? Vasily menjelaskan, saat kita mendekati tujuan, saya akan menentukan lokasi skydiving yang paling sesuai dengan ketinggian, aliran udara, dan kecepatan angin di sekitar tujuan. Saat saya mengatakan lompat, Anda bisa melompat. Setelah selesai berbicara, dia menyerahkan jam tangan profesional kepada Charlie, dan menjelaskan, Tuan Wade, jam tangan ini dapat menampilkan ketinggian, suhu udara, suhu tubuh, detak jantung, dan posisi Anda secara real-time. Setelah terjun, rentangkan dulu anggota tubuh Anda untuk menstabilkan kecepatan terjun. Pada saat yang sama, gunakan anggota tubuh Anda untuk menjaga arah. Saya akan menggunakan koordinat GPS Anda untuk mengingatkan Anda secara real-time, bagaimana mengontrol anggota tubuh Anda dan mengontrol arah. Untuk memastikan titik pertemuan Anda sedekat mungkin dari tujuan, saya sudah mendengarkan pengingat parasut di jam tangan ini. Jika Anda mencapai ketinggian menakjubkan yang telah ditentukan, jam tangan akan mengirimkan getaran dan suara. Saat itu, Anda dapat langsung menarik saklar parasut utama. Parasut akan terbuka. Charlie mengambil arloji itu dan mengenakannya di pergelangan tangannya. Setelah itu, Vasily mengambil tas parasut yang sudah disiapkan, menunjuk ke cincin tarik di bagian bawah, dan menjelaskan, ini adalah kabel untuk membuka parasut. Setelah mencapai ketinggian, Anda harus menariknya keluar parasut dalam waktu 20 detik. Jika tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke tombol di sisi kanan ransel parasut, dan menjelaskan, ini untuk memotong parasut. Jika parasut Anda tidak terbuka, atau terjerat di udara setelah dibuka, Anda dapat langsung menggunakan ini untuk melepaskan parasut. Yang di sebelah kiri Anda adalah saklar parasut cadangan. Setelah melepas parasut utama,
Anda harus segera membuka parasut cadangan. Ya benar, Vasily berkata dengan serius. Jika Anda tidak membutuhkan saya untuk terjun bersama, saya akan menggabungkan status Anda secara real-time. Saya akan mengarahkan Anda untuk melakukan setiap langkahnya. Charlie sedikit tersenyum. Oke, saya belum pernah terjun ke pembayaran. Saya tidak punya pengalaman. Akan lebih lancar dengan bimbingan Anda. Dengan mudah mengangguk, mencubit dadanya dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memberi Anda semua panduan jarak jauh. Gary berkata saat ini, Tuan, pesawat siap lepas landas kapan saja? Charlie bertanya kepadanya. Perkiraan, berapa lama waktu penerbangan? Gary berkata, jarak garis lurus hanya 100 km lebih. Pesawat dapat lepas landas dalam 5 menit, dan dapat mencapai tujuan dalam 15 hingga 20 menit setelah lepas landas. Oke, Charlie mengangguk, dan berkata dengan tenang, kalau begitu kita bersiap lepas landas. Baik Pak. Gary masuk ke kokpit, dan setelah beberapa proses, mesin pesawat mulai hidup perlahan, dan didorong keluar dari hanggar. Segera setelah itu, pesawat meluncur sampai ke ujung landasan, lalu melaju dengan kekuatan, dan lepas landas 2 menit kemudian, langsung menuju ke Suriah. Setelah pesawat memasuki wilayah udara Suriah, Gary membuka peta Suriah Barat Laut di tabletnya, dan berkata kepada Charlie, Tuan, hari ini mendung. Meskipun jarak pandangnya tidak tinggi, masih mudah terlihat oleh pihak lain saat terjun payung di siang bolong. Kita akan menentukan tempat letaknya di sini. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke suatu lokasi di layar, menggambar lingkaran merah di atasnya dengan ujung jarinya. Lalu menggambar panah yang mengarah ke sebuah lembah. Ini tujuan Anda. Jarak dari titik tempat Anda berada sekitar 5 km. Anda akan berjalan kaki setelah mendarat. Ini lebih aman. Charlie mengulurkan tangannya. Awalnya daerah pegunungan. Jarak garis lurus 5 km. Saya harus melintasi gunung. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Apakah ada cara lain yang lebih baik? Bab 2650. Ini. Gary menatap Vasily. Dengan mudah berkata dengan agak ragu. Tuan Wade. Jika titik di bawah payung Anda terlalu dekat dengan mereka, kemungkinan besar mereka sudah mengawasi sebelum Anda mendarat. Ini juga untuk keselamatan Anda. Charlie berkata dengan enteng. Bukan apa-apa. Aku punya cara agar mereka tidak melihatku. Gary tidak punya pilihan selain mengeluarkan kotak plastik dari bawah kursi. Setelah membukanya, ada 2 pistol hitam, setumpuk peluru, belati taktis yang terbuat dari baja halus, dan beberapa granat. Gary berkata kepada Charlie, Tuan muda, Anda harus membawa semua senjata dan peralatan ini. Kalau suatu saat nanti akan terjadi. Charlie menyembunyikan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu cara menggunakan senjata. Gary berseru, Anda tidak tahu cara menggunakan senjata. Lalu, bagaimana cara membela diri nanti? Charlie berkata sambil tersenyum, jika saya berani pergi sendiri, saya tentu saja memiliki cara untuk membela diri. Bukan dengan senjata. Charlie tahu jika dia ingin mengaku bersalah ke garnisun yang berisi ribuan tentara, tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan senjata. Hal semacam ini hanya bisa dilakukan dengan kecerdikan. Jika dia ingin menyelamatkan musim gugur hidup-hidup, dia harus masuk dan keluar diam-diam. Dia tidak bisa menggunakan kekerasan. Jika tidak, kemungkinan besar ular itu akan terkejut dan bahkan membahayakan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, senjata dan granat tidak boleh digunakan. Jika digunakan akan langsung menjadi sasaran di mata ribuan tentara. Melihat Charlie tidak membawa senjata apapun, Gary sangat khawatir. Tuan Wade berpesan untuk membantu Charlie. Dia tidak berharap pujian, namun juga jangan sampai ada kesalahan. Melihat Charlie akan melakukan hal berisiko, dia juga gemetar ketakutan. Jika Charlie tidak kembali, dia akan dihukum oleh orang tua itu. Jadi, Gary menyerahkan selembar kertas kepada Charlie, dan berkata, Tuan muda, ada beberapa kata yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab. Jika mereka menangkap Anda, tolong berikan kertas ini kepada mereka segera. Jika mereka melihat kertas ini, mereka pasti tidak akan menganiaya Anda.
Charlie bertanya dengan penuh minat. Apa yang tertulis di situ? Pengaruhnya begitu hebat. Saat dia berbicara, dia membalik kertas itu. Charlie tidak mengerti bahasa Arab, tetapi dia belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya sejak masih kecil. Dia dapat memahami bagian ini dengan jelas dalam sekejap. Arti dari kata-kata ini sebenarnya sangat sederhana. Hanya satu paragraf. Kira-kira artinya, saya anak dari keluarga Wade. Jangan bunuh saya. Jika Anda memastikan saya utuh, keluarga saya akan memberi Anda 50 juta dolar. Setelah membacanya, Charlie hanya bisa mencibir dan berkata, kamu sangat bijaksana. Tapi menurutku, kertas ini tidak berguna. Setelah mengatakan itu, dia merobek kertas itu sampai tercabik-cabik. Tepat ketika Gary tercengang, Charlie mengambil komputer tablet di tangan Gary, menggambar lingkaran merah di gunung sekitar 20 km jauhnya dari tujuannya. Lalu berkata kepada Gary, dihitung sejak saya terjun payung. Dalam 6 jam, Anda mengatur helikopter menerima saya di sini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.